Halo, selamat siang sahabat Kakul semua dimanapun kalian berada. Ketemu kembali dengan saya di channel Kakulnet. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit atau memberikan sedikit informasi kepada teman-teman guru semua. Itu tentang surat dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur nomor 800/260 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penilaian ulangan akhir semester dan ujian akhir sekolah pada jenjang TK, SD, dan SMP. Oke, sebelum saya memberikan ulasan lebih lanjut tentang surat ini, ada baiknya teman-teman silahkan dulu subscribe, like, dan komen channel ini. Oke, kita lanjut. Di dalam surat ini mulai dari menimbang itu silakan teman-teman baca sendiri. Kalau yang belum ada suratnya silakan download di link deskripsi video ini. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Memutuskan, jadi menetapkan petunjuk teknis penilaian ulang semester dan ujian akhir sekolah pada jenjang kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama di Kabupaten Kolaka Timur tahun pelajaran 2019-2020. Langsung ke pasal 1. Jadi teman-teman silahkan pasal 1, pasal 2, pasal 3. Silahkan teman-teman baca sendiri. Itu ditetapkan di Tirauta tanggal 27 Mei 2020. Jadi kita langsung aja ke lampiran ya. Lampiran 1. Jadi ini adalah lampiran 1 peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur. Pengertian ini yang Romawi 1, ketentuan umum. Pengertian silakan teman-teman baca sendiri. Tujuan, asas, mekanisme penilaian. Oke, sekarang kita ke poin Romawi 3, penilaian peserta didik pada kegiatan ulangan semester. Jadi kita bahas ini setelah ulangan semester. Untuk jenjang TK, penilaian pada jenjang TK dilakukan merujuk pada aturan penilaian di dalam kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di jenjang sekolah TK masing-masing. Yang poin B, jenjang SD dan SMP. Jadi ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa itu tidak boleh dilakukan kecuali dilaksanakan sebelum terbitnya petunjuk teknis penilaian ini. Jadi setelah adanya surat ini, teman-teman semua, teman-teman guru itu tidak diperbolehkan mengadakan memberikan tes yang mengumpulkan siswa ya. Yang poin B, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Penugasan, tes daring, ini tes dalam jaringan atau luar jaringan, atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Jadi dalam memberikan penilaian untuk semester ini itu kalian bisa diambil dari portofolio nilai rapornya siswa atau prestasi-prestasi yang pernah diperoleh sebelumnya, artinya semester yang lalu atau di kelas yang sebelumnya. Itu bisa kalian jadikan acuan untuk penilaian untuk semester ini. Poin C, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Ya, jadi untuk penilaian ini itu tidak perlu lagi mengukur tuntas itu melalui
ulangan-ulangan yang sifatnya tertulis, kalian bisa mengambil dari portofolio nilai rapor yang terdahulu. Oke, kita lanjut ke Romawi 4. Penilaian peserta didik pada kegiatan ujian akhir sekolah. Jadi ini untuk UAS jenjang TK. Jadi masih ya untuk jenjang TK itu merujuk dari aturan yang ada di instansi masing-masing yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Poin B untuk jenjang SD sama seperti ulangan yang tadi, ulangan akhir semester tadi, itu ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak diperbolehkan. Yang bagian B sama, itu dapat dilakukan bentuk portfolio nilai rapor serta prestasi yang sebelumnya. C dan D, ya yang D ini sedikit. Sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Ini yang sudah melakukan ujian sekolah. Bagi yang belum, bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah, berlaku ketentuan nilai yang diperoleh ditentukan berdasarkan rata-rata nilai 5 semester terakhir. Jadi kelas 4 itu terdapat 2 semester, kelas 5 2 semester, dan kelas 6 1 semester, total 5 semester. Terus poin E, untuk nilai ujian sekolah yang akan ditulis di dalam belangko ijazah, peserta didik harap membaca petunjuk pengisian ijazah yang sudah ada. Selanjutnya untuk jenjang SMP, ya ini hampir sama dengan pelaksanaan di jenjang SD. Jadi kalian baca sendiri. Lanjutkan yang D, ketentuan tambahan. Jadi masing-masing sekolah membuat daftar rekap nilai sekolah dan dibuat dalam bentuk Excel. Jadi saya sudah buatkan di sini formatnya Excel. Ini kalau kalian mau mendownloadnya silahkan download di link deskripsi video di bawah ya. Ini adalah rekap nilai ijazah untuk SD. Kalau untuk SMP tinggal kalian ganti di sini SMP dengan ganti kelas 7, 8, 9. Oke, kita lanjut. B. Setiap sekolah membuat daftar nama peserta didik dan nomor seri ijazah yang sudah digunakan atau ditulis. Formatnya pada lampiran 3. Juga saya sudah buatkan yang ini, data siswa dan nomor seri ijazah. Kita lanjut bagian C. Ketika belangko ijazah yang asli belum tersedia, maka pihak sekolah dapat membuat SKHU sementara sebagai pengganti ijazah sementara. Jadi ini bisa dibuatkan SKHU sementara dari sekolah masing-masing jika ijazah belum terbit atau belangkonya belum terbit ya. Bagian D, pihak sekolah juga membuat daftar peserta didik yang lanjut atau tidak lanjut pendidikan dan nama sekolah lanjutan atau sekolah sasaran. Format lampiran 4. Jadi sudah saya buatkan format lampiran 4-nya. Yang ini, daftar siswa yang lanjut atau tidak lanjut sekolah. Jadi kalian tinggal download aja di link di bawah. Terus kita lanjut ke Romawi 5, jadwal pelaksanaan penilaian pada tiap jenjang satuan pendidikan. Poin A, rekap hasil penilaian dibuat dalam bentuk format sesuai yang ada. Poin B, jadwal penilaian ulang kenaikan kelas dan pembagian buku rapor pada jenjang SD SMP tahun pelajaran 2019-2020. Mendaftar 1, tanggal 26 Mei sampai 11 Juni, guru mengolah nilai rapor. Jadi di sini guru sudah diberikan waktu kurang lebih
berapa hari ini? 15 hari, kurang lebih 15 hari untuk mengolah nilai rapornya siswa. Mendata 12 Juni 2020 penerimaan rapor dan kenaikan kelas. Jadi tanggal 12 Juni ini sudah penaikan kelas. 13 Juni sampai 30 Juni penerimaan siswa baru. Jadi setelah penerima rapor dilanjutkan dengan penerimaan siswa baru. Garis mendatar 4, 1 Juli 2020 itu adalah tahun ajaran baru 2020-2021. Poin C, untuk pengumuman tanggal kelulusan pada jenjang SD sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni 2020. Sedangkan untuk SMP 5 Juni 2020. Untuk poin selanjutnya silahkan teman-teman baca sendiri ya. Langsung ke J, yang poin terakhir saja. Jika memungkinkan, sekolah dapat mengirim nilai rapor siswa melalui email atau WhatsApp. Ya, itu dah teman-teman. Untuk Romawi 6 dan 7 silahkan dibaca sendiri sampai 8 ya. Ya, jadi lampirannya, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 ini saya sudah buatkan dalam bentuk Excel. Silahkan teman-teman download di link di bawah ini. Oke, teman-teman guru, demikian sedikit ulasan tentang peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Olahraga Kabupaten Kutai Timur nomor 800/260 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penilaian ulangan semester dan ujian akhir sekolah pada jenjang TK, SD, dan SMP. Jika ada pertanyaan atau kritik saran, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.